sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marorong MSc. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Horale Tuasimonnulang sebagai Subkoordinator PDPK dan Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Terima kasih Pak sudah datang, dan beliau akan menyampaikan nanti keynote speech mewakili Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sayyid Ali Zainal Abidin, SH MSI. Beliau adalah Asisten Administrasi dan Kesra Wali Kota Jakarta Selatan. Terima kasih Pak sudah hadir. Sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Adi W. Andri sebagai Kepala Bagian Kesra Wali Kota Jakarta Timur. Terima kasih Pak sudah hadir. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Pusat, yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta, Bapak Agustian Burda, PSBI MBI. Terima kasih Pak Agustian sudah hadir bersama-sama kita. Yang saya hormati Kepala Bagian SMA, SMP, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Kasudin Pendidikan Jakarta Utara 1 dan 2 atau yang mewakili. Yang saya hormati Kasudin Pendidikan Jakarta Timur 1 dan 2 atau yang mewakili. Yang saya hormati Kasudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 dan 2 atau yang mewakili. Dan Kasudin Pendidikan Jakarta Barat 1 dan 2 atau yang mewakili. Juga yang saya hormati Ketua MKKS SMA DKI Jakarta, dalam hal ini Kepala SMA Negeri 71 Jakarta. Yang saya hormati Ketua MKKS SMK DKI Jakarta, yang dalam hal ini sebagai Kepala SMK Negeri 6 Jakarta. Juga yang saya hormati Ketua Forum Sekolah Penggerak SMA DKI Jakarta, yaitu Kepala SMA Negeri 86 Jakarta. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Yang saya hormati Koordinator Pengawas SMA DKI Jakarta, Kasub Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,
para kepala SMA negeri dan swasta, terutama ada 41 SMA yang nantinya insya Allah akan melaksanakan PKS dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dalam rangka program Tridharma Perguruan Tinggi. Yang saya hormati para narasumber, terutama para bapak ibu guru dan tendik dan peserta workshop yang saya banggakan, juga tak lupa para pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang tentunya para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara workshop pada pagi hari ini yang agendanya saya kira sangat penting bagi pengembangan pendidikan di sekolah menengah atas, terutama untuk meningkatkan kompetensi para guru, tendik, dan anak didik kita dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi saat ini dan ke depan. Ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Sungguh elok si anak darah, jika berjalan sungguhlah lambat. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang hadirin terhormat. Selamat datang Bapak Ibu semuanya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang kami berdiri sejak tahun 1969, jadi sudah cukup dewasa dalam mengelola pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ini. Dan ke depan mungkin tak akan terlalu lama lagi kami akan bertransformasi menjadi sebuah universitas yang tentunya insya Allah yang tentunya akan menawarkan berbagai program studi yang lebih banyak. Kalau sekarang kami cuma mempunyai 6 program studi, yaitu 2 program studi S1, akuntansi dan manajemen yang sudah terakreditasi A, kemudian program studi D3, akuntansi juga, dan manajemen perdagangan. Nah, kalau perdagangan ini masih hanya 3 ya, 4 yang ada di Indonesia sesungguhnya, yang kita khususkan pada bagaimana mengembangkan adik kita untuk menguasai bidang perdagangan internasional, terutama ekspor impor. Dan yang 2 lagi adalah program studi S2 Magister Manajemen dan Magister Akuntansi yang sudah terakreditasi B. Dan untuk institusi juga kami sudah terakreditasi B. Insya Allah kita akan tingkatkan menjadi unggul. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta, MKKS dan FKKS SMA, kepada 41 kepala SMA negeri dan swasta DKI Jakarta yang telah berpartisipasi langsung untuk mendukung kegiatan ini, serta semua pihak tentunya yang telah membantu terselenggaranya kegiatan workshop pada hari ini. Bapak Ibu, bahwa visi kami Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia merupakan lembaga yang dapat berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Lembaga seperti ini tentunya sangat diperlukan dalam membangun peradaban dan mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama bagi generasi muda sebagai generasi penerusnya.
Oleh karena itu, dengan semangat Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan visi perguruan tinggi kita. Ketiga hal tersebut juga menjadi tanggung jawab semua elemen yang terdapat di perguruan tinggi, baik mahasiswa, dosen, serta berbagai sivitas akademika yang terlibat maupun stakeholder secara keseluruhan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengetahui bahwa posisi perguruan tinggi yang ada di DKI Jakarta yang tertuang dalam blueprint pembangunan tata kota Jakarta adalah bahwa perguruan tinggi dalam posisinya sebagai Center of Excellence harus atau sebagai pusat kepakaran dalam layanan pendidikan tinggi harus mudah diakses oleh semua warga DKI dan sekitarnya. Dalam upaya tentunya untuk meningkatkan kompetensi diri setiap warga yang ada di DKI Jakarta. Itulah sebabnya kami telah berupaya melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penandatanganan MOU antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dengan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022 ini, yaitu kita laksanakan pada lebih kurang 2 bulan yang lalu penandatanganannya. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mewujudkan posisi perguruan tinggi sebagai Center of Excellence dan sebagai implementasi dari pengabdian kepada masyarakat yang diamanatkan oleh Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itulah, berdasarkan tindak lanjut dari MOU tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia mengawali dengan memberikan apresiasi terhadap kepedulian akan kebutuhan sekolah. Tentunya melalui sebuah proses pendampingan dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, PGRI DKI, dan kerjasama dengan MKKS serta FKKS SMA dan SMK DKI Jakarta untuk melaksanakan 3 agenda kegiatan pada tahap awal ini yang kami anggap ini merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan. Yang pertama, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa kita akan melaksanakan workshop kurikulum baru SMA, yaitu kurikulum Merdeka Belajar, dan kita tahu bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan karena kita memahami bahwa konsep pengembangan kurikulum Merdeka Belajar yang digagas sangat memberikan harapan bagi perkembangan pendidikan sesuai dengan konteks saat ini. Di samping itu, karakteristik kurikulumnya dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan berorientasi pada 3 model konsep yang bersifat humanistik, rekonstruksi sosial, dan teknologis. Yang kedua, kita akan melaksanakan juga pada hari kedua, yaitu workshop menyangkut sistem pelaporan keuangan sekolah, terutama BOS, dan kegiatan ini kita anggap sangat penting dilaksanakan karena sesuai dengan Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah, bahwa setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan wajib menyusun rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang ketiga, di hari ketiga kita akan melaksanakan workshop digitalisasi 4.0 yang tadi disampaikan oleh Pak Horale, bahwa sesungguhnya kita sekarang ini sudah memasuki society 5.0, itu sesuai.
Nah, dalam kerangka itulah maka di samping kegiatan tadi, kita memasuki Society 4.0, juga yang sangat penting kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan komunikasi dalam bidang sosial, dalam medsos, media sosial yang baik dan benar. Karena hal ini saya kira sangat penting dilaksanakan di tingkat SMA. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kehadiran digitalisasi dalam industri 4.0 dan memasuki society 5.0 ditambah dengan kita mengalami pandemi dalam 2 tahun terakhir ini telah memaksa kita mengubah gaya hidup dan aktivitas kerja kita secara fundamental. Nah, tetapi di samping itu media sosial merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet, terutama kalangan muda kita pada saat ini. Kemudahan dalam berinteraksi dan menyebarkan informasi merupakan daya tarik utama dari layanan ini. Namun, kemudahan dalam berinteraksi dan menyebarkan informasi tersebut juga memiliki dampak negatif yang kita rasakan saat ini, yaitu banyak beredarnya berita-berita hoax dan berita-berita yang mengundang konflik antara satu dengan yang lain. Dengan demikian, literasi media sosial yang merupakan bagian dari literasi digitalisasi itu adalah sangat perlu diberikan secara dini kepada anak didik kita dalam rangka pembentukan masyarakat yang kritis dalam bermedia sosial. Untuk itulah maka materi yang ketiga ini kita anggap sangat penting untuk membekali anak didik kita dalam bagaimana cara bermedia sosial yang baik dan santun. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan dukungan terhadap kegiatan workshop ini kepada semua SMA yang telah berkenan bergabung dalam acara ini. Khususnya saya juga ingin berterima kasih kepada para kepala SMA negeri dan swasta yang telah berkenan hadir di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia untuk menandatangani PKS yang sudah disiapkan oleh panitia. Semoga kerjasama yang kita bangun ke depan akan lebih intensif dan terukur, serta dapat memberikan manfaat bagi guru, tendik, dan anak didik kita ke depan. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, peserta dan hadirin yang telah berpartisipasi secara langsung pada acara ini, serta kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf pada kesempatan ini atas segala kekurangan dalam pelayanan dan pelaksanaan kegiatan workshop pada hari ini dan 2 hari ke depan. Sebagaimana di awal sambutan saya buka dengan pantun, maka saya akan tutup dengan pantun juga. Sakit demam sejak kemarin, sampai terasa sakit kepala. Terima kasih para hadirin telah berkenan mendengarkan saya. Satu lagi, masih ada 2 pantun. Bawa pinangan ke penghulu, hadiahkan dia sebungkus roti. Maafkan jika saya malu-malu, karena di depan ada pujaan hati. Selamat mengikuti workshop. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marorong MSc atas sambutannya. Selanjutnya, keynote speech mengenai implementasi kurikulum paradigma merdeka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Horale Tua Simanulang selaku Subkoordinator PDPK bidang SMP SMA dan Pelaksana Subkoordinator Kurikulum dan Penilaian bidang SMP SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepadanya kami silakan. Izin Bapak Ibu buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Yang terhormat Bapak Agustian Burda, PSBA, MBA, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Fathahillah Jakarta. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Jakarta, Profesor Dr. Andes Ridwan Marorong. Yang saya hormati Bapak Said Ali Jainal Abidin selaku Asisten Kesra Wali Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati Pak Adi W. Andri, Kepala Bagian Kesra dari Jakarta Timur. Yang saya hormati ini Bapak kita ya, Dr. Suprihatin, ya, yang dulu sebagai pejabat di Dinas Pendidikan. Makasih Pak atas kerjasamanya. Yang saya hormati para Kasudin atau yang mewakili dari semua wilayah 1-2. Yang saya hormati Ketua MKKS SMA Pak Asep. Yang saya hormati Ketua MKKS SMK. Belum hadir ya Pak ya? Belum hadir. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Yang saya hormati para kepala sekolah, baik negeri maupun swasta, yang ikut melaksanakan MOU pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman saya, wakil kurikulum dan staf kurikulum dari SMA, negeri, dan swasta. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kita, Ibu Nadiana, yang pada saat ini tidak bisa hadir bersama-sama kita karena kesibukan beliau yang ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Salam hormat buat yayasan di sini dan buat kita seluruhnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat. Pada pagi yang indah ini kita berkumpul di tempat yang cukup indah ini, cukup presentatif ini dalam rangka melaksanakan workshop ya selama 3 hari atas kerjasama dengan pihak STIE dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang diprakarsai dengan bekerjasama dengan MKKS baik SMA maupun SMK. Jadi ini kami dari Dinas Pendidikan sangat menyambut baik ya untuk mencapai visi misi baik itu Dinas Pendidikan maupun itu STIE Jakarta. Tentu kita harus melakukan suatu kolaborasi kerjasama. Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta dalam hal mencapai visi dan misinya itu selalu melakukan kerjasama kolaborasi untuk membangun suatu ekosistem dalam membuat masyarakat Jakarta menjadi anak-anak yang berprestasi. Karena bagaimanapun goalnya adalah mencerdaskan peserta didik. Itu harapannya. Ya, apa yang kita lakukan selama 3 hari ini, goalnya adalah bagaimana kita menghantar putra-putri
khususnya DKI Jakarta itu semakin bisa bersaing di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional. Apresiasi yang positif terhadap para jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Setia Jakarta beserta panitia atas terselenggaranya rangkaian kegiatan workshop ini yang akan berlangsung dari hari ini sampai 3 hari mendatang, yang dilaksanakan secara luring dan tetap menjaga protokol kesehatan. Rangkaian kegiatan workshop ini akan berlangsung dari hari ini ya sampai 3 hari, di mana tadi sudah disampaikan oleh ketua daripada Setia ini, bagaimana misalnya kegiatan kurikulum, kegiatan menyusun rencana kegiatan kerja, ya, bagaimana membuat suatu pertanggungjawaban keuangan di sekolah, bagaimana menghadapi majunya industri digital sekarang, ya, yang pada saat ini kita masuk pada 4.0. Ini cukup bagus Bapak Ibu, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, ya, di mana pada hari ini Selasa itu workshop kurikulum, kemudian besok workshop penyusunan laporan kegiatan, BOS, RKAS, dan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Secara khusus kami berpesan nih, ya, kepada pihak Setia yang pada kegiatan ini khususnya di hari kedua, yaitu kegiatan workshop penyusunan laporan keuangan, ya, di mana memang kepala sekolah mulai dari rekrutmen, ya, memang dia tidak disiapkan sebagai seorang leader yang harus memahami tentang manajemen, tapi dia lahir dari seorang guru menjadi wali kelas, jadi pembina, jadi staf, kemudian menjadi wakil, kemudian dia ikut mengikuti seleksi, kemudian dinyatakan lulus, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Secara khusus teman-teman kepala sekolah di lapangan ini tidak diberi suatu edukasi bagaimanakah manajemen pengelolaan tata keuangan, sehingga pada saat-saat terjadi adanya pemeriksaan yang dilakukan bidang BPK maupun inspektorat, ini yang sering jantungnya kepala sekolah berdebar ini Pak, ya, bukan karena penyelewengan, bukan, ya, bagaimana misalnya tata manajemen dalam membuat suatu rencana kegiatan. Karena sesuai dengan teorinya, suatu rencana yang bagus itu sudah suatu keberhasilan 60%. Ini yang terjadi banyak di lapangan, membuat perencanaan itu yang memang belum tuntas. Karena memang berbeda nih sekolah dengan kalau di kantor-kantor. Kalau di kantor bikin suatu rencana, ada di situ misalnya konsultan. Kita ingin membangun misalnya ada gedung 5 tingkat. Tentu di situ ada konsultan. Tapi para sahabat saya, teman-teman saya di sekolah itu nggak pernah kenal dengan konsultan. Yang kenal itu rekanan, gitu ya. Ingin membuat sesuatu, nanya rekanan, ya. Memperbaiki kamar mandi, tanya rekanan, bukan konsultan. Jadi ini kami sangat berterima kasih, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif, yang membuat nanti manajemen tentang pengelolaan keuangan di sekolah itu menjadi makin lebih bagus, sehingga nanti transparansi, pertanggungjawaban yang akuntabel itu akan makin terjadi. Jadi sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan Pak cukup berterima kasih adanya kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, ya. Sehingga kepala sekolah kita ini udah siap nih, ya. Kalau ada nih ntar pengumuman nih Pak Asep, ya. Nanti minggu depan akan diperiksa BPK, siap, gitu ya Pak ya. Jadi jantungnya nggak berdebar gitu ya, gitu. Itu yang kita harapkan. Ini juga mendukung program pemerintahan DKI Jakarta, ya, yang kita bersih-bersih, ya, dari segi pelaksanaan pengelolaan dari keuangan, ya. Salah satu indikator keberhasilan bagaimana teman-teman di sekolah ini berhasil mengelola manajemen tata kelolaan keuangan itu. Yang artinya kalau suatu ketika diperiksa semuanya zero dengan TGR, gitu ya Pak ya. Kan yang bikin apa itu kan ada TGR gitu ya. Tapi kalau ditanya gimana Pak pemeriksaannya, zero TGR, ya berarti manajemennya bagus, ya. Kita berikan aplaus buat teman-teman kepala sekolah, ya, yang didukung dengan teman-teman wakil kurikulum beserta staf kurikulum di sini, ya. Yang besok nanti akan pesertanya berubah ya Pak ya.
Jadi bukan hanya kepala sekolah, tetapi teman-teman tingkatan nanti yang mengelola bagian keuangan, ya, sehingga nanti manajemen di sekolah itu semuanya tertata dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seperti ini perlu terus digerakkan untuk meningkatkan pemahaman dan menambah pengetahuan terkait implementasi kurikulum, ya. Dimana kita ketahui IKM ini ya sesuatu yang masih baru, ya, karena memang untuk pelaksanaan IKM ini kan tidak ada kewajiban. Tapi pada prinsipnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta itu sangat menghimbau untuk seluruh sekolah, khususnya SMA, untuk melaksanakan IKM. Memilih salah satu 3 dari IKM tersebut. Ya, jadi kita cukup berbahagia Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, khususnya tingkat SMA, hampir seluruhnya sudah melaksanakan IKM. Ya, terima kasih buat teman-teman yang mempersiapkan asesmennya sehingga hasilnya cukup mengembirakan. Tapi bagaimanakah implementasinya di lapangan? Inilah perlunya workshop. Itulah perlunya kita bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga yang lain sehingga pemahaman tentang implementasi kurikulum itu bisa kita laksanakan sebagaimana yang diharapkan itu terjadi. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Ya, kita ketahui 2,5 tahun terakhir ini kita kondisi negara kita bahkan dunia ya yang begitu menyelimuti kita tentang COVID ini, Bapak Ibu. Ya, tapi sebenarnya dampak positifnya juga ada. Ya, yang tadi guru-gurunya megang laptop saja tangannya goyang-goyang seperti itu, tapi sekarang Bapak Ibu guru, baik yang sudah senior, yang mau pensiun, udah jago-jago semua. Ya, kita ingat bulan Maret tahun 2000, ya, di situ awal daripada kita harus mengadakan pelaksanaan PJJ teman-teman. Ya, di situ tanpa persiapan, tanpa dilatih, tapi sekolah harus siap melaksanakan itu. Maka pada saat terjadinya PJJ, ya, maka di situ ada learning loss, ya. Maka solusi yang ditawarkan oleh pemerintah adalah kurikulum merdeka, ya, untuk menjawab sehingga tidak ada yang kehilangan. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ini yang terutama Bapak Ibu. Bagaimana teman-teman di lapangan, khususnya teman-teman wakil kurikulum ini, staf kurikulum ini, arahnya adalah pada minat peserta didik, Bapak Ibu. Ya, bagaimana misalnya teman-teman melakukan implementasi itu melihat minat, sehingga apa yang kita lihat di dalam perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka ini adalah tentang penjurusan, ya, peminatan. Bahwasanya di kurikulum merdeka tidak ada peminatan, tapi kita mengarah pada minat anak. Apa cita-cita anak, maka diarahkan ke sana. Seorang anak yang bercita-cita menjadi dokter, maka diarahkan dia harus lebih paham tentang kompetensi tentang bidang biologi. Seorang yang engineering, misalnya dia seorang insinyur, kita arahkan dengan fisika. Ya, seorang yang ingin misalnya sarjana hukum, dia akan belajar tentang hukum-hukum yang bisa tentang dia memahami tentang bagaimanakah hukum itu. Kalau seorang ekonomi, ya ini kampus kita ini salah satu solusinya, teman-teman. Itulah yang kita arahkan teman-teman, bagaimana misalnya implementasi kurikulum diterapkan di sekolah ini benar-benar mengarah pada minat anak kita. Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, salah satu Bapak Ibu, ya, ada beberapa itu, ya, tentang proyek yang harus diselesaikan anak selama 3 tahun, yang masing-masing sekolah diberikan kebebasan apakah tahun pertama diselesaikan, apakah tahun kedua, tahun ketiga. Itu tergantung pada kondisi sekolah Bapak Ibu. Jadikan kegiatan pengembangan seperti ini sebagai hobi yang menyenangkan karena banyak keajaiban yang bisa kita temukan dalam prosesnya. Saya harap semakin banyak kegiatan semacam ini akan dapat memantik kegembiraan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, saya sering cerita nih sama
Di Jakarta ini kan ada 5 lembaga P2 PTK 2 ya, yang memberikan pelatihan baik itu terhadap pengawas, baik itu terhadap kepala sekolah, baik itu pada Bapak Ibu guru. Tapi biasanya teman-teman kita setelah pelatihan, harusnya kan pelatihan ini kan apa ya, membuat guru itu menjadi segar kembali. Ya, dia memiliki suatu kompetensi yang dia raih kembali. Tetapi memang kalau kita lihat pelatihan-pelatihan yang selama ini dilakukan itu bisa menjenuhkan. Itu banyak tugas, tambah pusing dia. Habis itu dapat sertifikat, sampai situ saja. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta pada saat ini sudah mulai merancang, ada namanya Jaklat ya. Jaklat itu pelatihan Jakarta. 5 wilayah ini harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, keperluan kepala sekolah, keperluan pengawas, keperluan guru. Sehingga setelah selesai melaksanakan kegiatan pelatihan itu, maka dia akan semakin proporsional. Bisa dia memberikan sesuatu, inovasi, kreasi, pembelajaran yang menarik buat peserta didik. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Seorang guru yang sudah melaksanakan pelatihan atau seperti kegiatan-kegiatan ini workshop, dia akan memiliki suatu kemahiran, suatu kompetensi yang membuat dia semakin mahir untuk dia mentransfer ilmunya, membagi ilmunya, melakukan komunikasi dengan anaknya, mencari sesuatu, mengeksplorasi. Ya, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi semangat kalau kita mengikuti workshop itu selesainya harus dalam keadaan bahagia, happy Bapak Ibu. Jangan stres Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya besok-besok diundang lagi, kita mengadakan workshop, kita bahagia, kita senang, ya. Gitu ya Pak Ketua Yayasan, ya, yang kita harap guru-guru kami ini melaksanakan workshop di sini jangan sampai keningnya bertambah berkerut gitu ya. Tampil senang, happy gitu Bapak Ibu. Tadi saya senang nih Pak Ketua diawali selalu dengan berpantun. Kalau Pak Orale nggak bisa diajak berpantun Pak. Saya dengan Pak Suprihatin itu hobinya nyanyi tuh. Ya Pak Dokter, itu Pak Dokter itu pintar tuh, main band tuh. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah senang, apapun kita lakukan Bapak Ibu. Ya, seperti tadi puisinya pengantarnya itu, karena ada pujian hati di hati. Kalau kita sudah senang Bapak Ibu dengan seseorang, apapun kita korbankan untuk itu, untuk meraih itu Bapak Ibu. Kan seperti itu. Teknik-teknik seperti inilah yang Bapak Ibu implementasikan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sehingga terjadilah suatu ekosistem di mana Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan pembelajaran itu hal-hal yang menarik yang didapatkan siswa, ya, bukan yang membosankan Bapak Ibu. Saya berharap para peserta dan hadirin sekalian dapat memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk mendapatkan ilmu, terus berkarya dan berinovasi dalam memberikan yang terbaik untuk sebuah pengembangan diri. Semoga ilmu yang dimiliki dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Apa artinya diri kita ini berharga Bapak Ibu? Kapan kita merasa bahagia? Kalau diri saya ini bermanfaat buat orang lain. Itu Bapak Ibu. Kalau semua insan, kalau semua manusia berkata seperti itu, saya merasa berbahagia kalau diri saya bermanfaat buat orang lain, saya pikir kita akan maju Bapak Ibu. Negara kita ini akan semakin maju. Anak-anak kita akan semakin maju. Ya, Bapak Ibu, kalau melihat hasil semester, jangan cuma selesai semester selesai bikin nilai anak, enggak seperti itu. Harus ada namanya evaluasi diri sendiri Bapak Ibu. Kok nilai saya rendah banget ya? Ya. Yang kemarin rata-rata 7, tiba-tiba rata-rata 6. Harus ada evaluasi diri. Harus ada evaluasinya kepala sekolah. Harus ada evaluasinya kurikulum. Dibicarakan itu sama guru-guru. Kenapa nilai grafiknya seperti itu? Membandingkan yang tahun lalu dengan tahun sekarang Bapak Ibu. Sisi-sisi seperti inilah yang harus selalu dikembangkan di satuan pendidikan. Itulah maknanya kita melakukan suatu workshop Bapak Ibu. Ya. Jadi keberartian tadi yang saya katakan, kebermanfaatan Bapak Ibu bagi orang lain, kebermanfaatan Bapak Ibu sebagai guru bermanfaat bagi anak-anak dirinya,
mengantarkan anak-anak kita ini mencapai impiannya menjadi orang-orang yang berguna, yang bisa membangun negara kita ini Bapak Ibu. Itulah kebanggaan Bapak Ibu. Harta yang paling berharga yang dimiliki Bapak Ibu guru adalah jika anaknya berhasil. Kebanggaan tertentu suatu ketika ya kita ketemu anak kita, dia sudah menjadi seorang orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Sudah pemimpin di perusahaan, sudah pejabat di pemerintahan. Seperti tadi alumni ini Pak ya, ada yang menjadi ketua MPR Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Mari kita Bapak Ibu dengan melaksanakan kegiatan seperti ini menghantar anak kita semakin berprestasi. Tadi dikatakan ada 41 Pak ya. Saya berharap nanti ada bedanya yang melaksanakan MOU ini, yang 41 sekolah ini dibanding dengan sekolah-sekolah yang tidak ikut melaksanakan MOU. Harus ada bedanya Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk SMA, keterukurannya itu adalah keterserapan PTN. Gitu. Ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu pertanggungjawabkan sebagai seorang leader, big boss di sekolah Bapak Ibu. Ya, seorang nakoda di sekolah harus melihat itu. Target Bapak Ibu bagaimana? Ya. Bagaimanakah grafik ketercapaian ke PTN? Ya, atau misalnya ke sekolah-sekolah yang perguruan tinggi yang kita juga bekerja sama ya. Baik lewat dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Itu yang kita harapkan teman-teman. Bagaimana mengantarkan seluruh anak-anak kita itu semuanya tertampung. Ada yang kuliah di negeri, ada yang kuliah di swasta. Itu yang kita harapkan teman-teman. Ya, jadi keterserapannya baik itu yang kedinasan, baik PTN, baik di swasta maupun ke luar negeri, harusnya tatatannya adalah angka kepala 9. Ya, itu. Jadi sekolah-sekolah sini tadi saya tanya Pak Ketua MKKS, Pak Asep ini sekolah-sekolah mana yang dipilih? Ini Pak sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip ini ceritanya. Ya, dalam tanda kutip. Saya nggak melihat di sini ada SMA 8, ada SMA 61, ada SMA 81, nggak ada. Kenapa Pak Asep? Ya ini Pak sengaja yang dipilih yang ini gitu. Tapi bagaimana teman-teman termotivasi dengan kegiatan ini? Tahun ini Bapak Ibu tahun depan atau 2 tahun mendatang Bapak Ibu harus mengalahkan sekolah-sekolah yang ada di tingkat atas itu. Itu Bapak Ibu motivasi sebagai kita sebagai leadership Bapak Ibu. Di sini kan ada nih, ada namanya kepala sekolah, ada namanya wakil kurikulum. Buat saya wakil kurikulum itu namanya roskola, bagian kurikulum. Nggak pernah berhenti tugasnya. Selesai kegiatan ini muncul lagi. Iya. Jadi terima kasih nih bagaimana misalnya teman-teman wakil kurikulum keluar kandang. Yang biasanya keluar kandang itu hanya wakil kesiswaan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau sekarang nih harus nih, apalagi dibawa stafnya. Tapi seluruh pekerjaan di sekolah jangan ada yang tertinggal. Gitu ya Bapak Ibu ya? Harus semakin maju ya kan? Ya itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu banyak di luar sekolah tertinggal. Ya. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Tapi dengan berbagai kegiatan seperti ini, kita melaksanakan kolaborasi dengan STI, maka sekolah Bapak Ibu akan semakin maju Bapak Ibu. Semoga apa yang diharapkan dari terselenggaranya rangkaian kegiatan workshop ini dapat tercapai. Antara lain membekali guru SMA untuk dapat mengaplikasikan kurikulum paradigma baru sekolah dari kerangka kurikulum operasional sekolah, capaian pembelajaran dan modul ajar. Yang kedua, memberikan bekal kepada bendahara sekolah untuk membuat rencana kerja sekolah dan membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang kita kenal dengan RKAS Bapak Ibu. Yang ketiga, mampu melaksanakan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Kepmenristekdik nomor 18 tahun 2022. Dan yang terakhir, membekali siswa untuk memahami dan mengimplementasikan visi digitalisasi industri 4.0 Bapak Ibu, serta etika bermedsos yang baik dan benar. Kalau misalnya dalam kegiatan ini diberikan suatu kegiatan di hari ketiga tentang workshop digitalisasi industri 4.0, kami juga bekerja suatu dengan lembaga bagaimana mengantisipasi anak yang terlalu banyak menggunakan medsos, jangan sampai anak juga itu salah menggunakan medsos itu. Karena undang-undang ITE juga menanti Bapak Ibu kalau anak-anak kita sampai salah melakukan pembuatan konten-konten Bapak Ibu.
Jadi kerjasama ini saya bikin kolaborasi ini, mari kita tingkatkan Pak ya. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jangan ini yang terakhir Pak, harus terus menerus. Apalagi tadi diikat dengan MOU ya. Terima kasih juga buat Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta. Yang saya pikir teman-teman saya juga diajak jadi narasumber nih, ya, membuka ladang juga nih ya, Pak Suprihatin ya. Tadi kata Pak Dr. Suprihatin sudah ngajak Pak Asep, udah ngajak Pak Sunaryo, ya. Sebentar lagi di sini banyak nih, ada dokter-dokter juga sini, ya. Diajak Bapak Ibu. Ya, dan saya pikir Bapak Ibu, kita yang hadir di sini juga harus termotivasi untuk selalu meningkatkan kompetensi kita dengan ikut belajar Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu yang latar belakangnya ekonomi bisa ngambil S2, S3 di sini. S3-nya udah ada Pak? Oh, baru S2 ya. Kalau masalah harga bisa dibicarakan tuh Pak. Gitu ya Pak Dokter? Ya, itu Bapak Ibu. Itu namanya kita bekerja sama Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak Ibu kan udah kerja nih, ya. Tinggal ngambil S2, magisternya atau program doktornya. Silakan Bapak Ibu. Harus termotivasi. Minimalnya kita kalau udah tua umur kita buat apa kuliah? Memotivasi putra-putri kita untuk bisa mereka lebih maju lagi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Sekali lagi kita akan berterima kasih memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta yang sudah melaksanakan MOU pada hari ini sebanyak 41 sekolah. Mudah-mudahan tahun berikutnya semakin banyak ya Pak ya, makin banyak. Dan terakhirnya Pak, kita ingin nanti mengevaluasi apa hasil daripada kerjasama ini Pak. Kita tidak berhenti pada hanya pelaksanaan workshop, tapi goal yang dituju apa? Sasaran akhirnya apa? Itu yang menjadi indikator kerjasama ini. Jadi terima kasih. Semoga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta semakin membesar Pak, semakin bergema di seluruh Indonesia. Tadi sudah mengembang beranak di Bekasi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti di kampungnya Bapak Pak, ya di Sulawesi Utara ada, terus di tempat saya pertama ada Pak, di Sulawesi Tengah ada gitu, ya di Kota Palu. Kita berdoa ya teman-teman semuanya, semoga yayasan, kemudian seluruh aktivitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta kedepannya semakin maju. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Horale Tua Simanulang atas penyampaian dan dimohon untuk berada di tempat Pak. Selanjutnya, penyerahan plakat kepada Bapak Horale Tua Simanulang oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta dan didampingi oleh Ketua Yayasan Pendidikan Fathaillah Jakarta kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Andes Ridwan Marorong MSc dan kepada Bapak Haji Agustian Burda BSBA MBA. Kami silakan. Terima kasih kepada bapak-bapak yang terhormat, dipersilakan untuk duduk kembali.